Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 403 Gua Naga. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Budidaya Jian Fengyun telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 7. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat 8. Di pegunungan awan kaisar, dia memang jauh di depan. Dia jauh lebih kuat dari Tuan Muda Tianxi, yang berada di posisi kedua. Tentu saja, dia adalah pengecualian. Saudara Lu, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Kalau tidak, aku akan mati di tangan orang-orang tercela ini. Jian Fengyun berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Lu Ming. Saudara Jian, kamu tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini selalu menjadi musuhku. Bahkan jika ini tidak terjadi, saya akan tetap membunuh mereka. Lu Ming tersenyum tipis. Jian Fengyun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Itu hanya terjadi dalam waktu singkat, tetapi tingkat kultivasi Lu Ming sebenarnya telah meningkat ke tingkat yang bahkan tidak dapat dia kejar. Benar-benar mengejutkan. Dia yakin bahwa Lu Ming tidak sekuat itu ketika dia pertama kali memasuki medan perang kuno di akhirat. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Tuan Muda Tianxi dan yang lainnya pergi. Saudara Lu, apakah kamu menuju ke Gua Naga? Jian Fengyun bertanya setelah hening beberapa saat. Tidak buruk, Lu Ming menganggukkan kepalanya. Itu hebat. Kami juga akan pergi ke Gua Naga, tapi kami tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari wilayah Sungai Seribu dalam perjalanan. Tian Dia dan yang lainnya benar-benar menyerah pada wilayah Sungai Seribu. Ada lebih dari selusin orang yang tidak menyerah, tetapi mereka semua dibunuh oleh mereka. Kata Jian Fengyun dengan gigi terkatup. Saudara Lu, kenapa kita tidak pergi bersama? Kemudian, nada suara Jian Fengyun berubah. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Keduanya segera naik ke udara dan terbang ke arah Gua Naga. Ketika hari sudah hampir malam, mereka tiba di suatu tempat yang asing. Dari ketinggian di langit, seseorang dapat melihat serangkaian pegunungan besar terhampar di tanah di depannya, seperti naga sejati. Itu benar-benar terlihat seperti naga sungguhan. Bahkan secara samar-samar seseorang dapat membedakan kepala dan ekor naga tersebut. Disinilah sarang naga berada. Dikatakan bahwa sarang naga yang sebenarnya ada di kedalaman area ini. Area luas di sekitar sarang naga dipengaruhi oleh sarang naga, menyebabkan pegunungan berbentuk naga. Selain itu, ada banyak ramuan spiritual dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun konon kawasan ini biasanya ditutupi oleh formasi prasasti berukuran besar. Tidak mungkin menemukan atau masuk. Saya tidak berharap itu benar-benar terbuka sekarang. Gumam Jian Fengyun, matanya cerah. Haha, itu artinya kelompok kita beruntung. Ayo pergi. Dengan itu, Lu Ming terbang ke depan dalam sekejap. Apa? Ketika dia memasuki sarang naga, dia terkejut. Ini karena dia merasa energi spiritual langit dan bumi di sini semakin padat. Itu sangat aneh. Hanya ada garis tipis di antara mereka, tetapi energi spiritual langit dan bumi sangat berbeda. Selain itu, Lu Ming dapat merasakan energi vital berbentuk naga di tubuhnya beredar lebih cepat. Jika dia bisa berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi Lu Ming akan jauh lebih cepat daripada tempat lain. Setelah merenung sejenak, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Segera, malam tiba. Ketika mereka berdua berjaga-jaga terhadap roh-roh itu, mereka menyadari bahwa tidak ada roh sama sekali. Semuanya normal. Mungkinkah Gua Naga telah mengisolasi masuknya roh-roh itu? Petik 2. Jian Fengyun menebak. Lu Ming mengangguk. Itulah satu-satunya alasan. Namun, ini adalah hal yang bagus. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Keduanya mendarat di puncak gunung dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Jian Fengyun terluka ringan, tapi ini saat yang tepat untuk menyembuhkan lukanya. Setelah malam hening, keduanya melanjutkan perjalanan keesokan paginya, menuju kedalaman wilayah ini. Bas, bas. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari depan. Di depannya, seorang pemuda berbaju hitam sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, ada puluhan sosok yang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Xiao Haoyu, kamu tidak bisa melarikan diri. Terima saja kematianmu dengan patuh. Seseorang memanggil dari belakang. Orang-orang yang bersamamu semuanya sudah mati. Apa gunanya kamu menunda keberadaan yang tercela? Tawa dingin terdengar. Di depannya,
Pemuda berbaju hitam itu berlari dengan kecepatan penuh tanpa sepatah kata pun. Dia orang terkuat di pegunungan lembah angin, Xiao Haoyu. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Bisik Jian Fengyun. Lu Ming melirik dan berdiri di udara. Dia tidak punya niat untuk ikut campur. Lu Ming bukanlah orang yang baik. Dia tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu pada seseorang yang tidak dia kenal. Karena Lu Ming tidak bergerak, Jian Fengyun secara alami juga tidak bergerak. Xiao Haoyu melirik Lu Ming dan yang lainnya sebelum dia terus berlari ke depan. Namun, meskipun Lu Ming dan yang lainnya tidak ikut campur, bukan berarti orang lain tidak akan menimbulkan masalah. Bas, bas. Dengan cepat, 7 hingga 8 sosok mengepung Lu Ming. Xiao Haoyu, mati. Suara mendesing. Bilah cahaya yang menakutkan ditembakkan dari dalam kelompok orang itu, langsung menghancurkan kehampaan saat itu menebas ke arah Xiao Haoyu dengan kecepatan yang luar biasa. Xiao Haoyu meraung marah dan mencoba yang terbaik untuk membela diri. Namun, dia dipukul begitu keras hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Saat berikutnya, dia juga dikelilingi oleh sekelompok orang. Semuanya, apa yang kalian lakukan? Sepertinya kami tidak punya dendam. Ekspresi Jian Fengyun berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian berdua, serahkan cincin penyimpananmu. Jika kamu menyerahkan cincin penyimpananmu, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Di antara orang-orang di sekitar mereka, seorang pemuda kurus mencibir. Kedua saudaraku, jangan dengarkan mereka. Mereka berasal dari Savage Land, wilayah yang luas. Bahkan jika kamu menyerahkan cincin penyimpananmu, mereka tetap akan membunuhmu. Tidak jauh dari situ, Xiao Haoyu berteriak. Tanah liar. Ekspresi Jian Fengyun berubah. Wilayah biadab mirip dengan wilayah Sungai Seribu karena merupakan wilayah yang luas. Di antara mereka, ada kerajaan tingkat tinggi. Hehe, Xiao Haoyu, apa gunanya berteriak sekeras itu? Apakah menurut Anda mereka dapat terhindar dari kematian jika mereka tidak menyerahkan cincin penyimpanannya? Seorang pria muda dengan sosok kekar yang luar biasa, tinggi sekitar 2,2 hingga 2,3 meter, dan otot di sekujur tubuhnya, yang tampak seperti raksasa kecil, mencibir. Enyah. Tiba-tiba terdengar suara samar. Suaranya tidak nyaring, tapi dipenuhi rasa dingin. Suara itu datang dari Lu Ming. Pemuda dari daerah barbar itu tertegun sejenak. Kemudian, ekspresi seseorang berubah dan dia berkata dengan dingin, "Nak, apa yang kamu katakan? Sudah kubilang pergilah, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya akan memberi Anda waktu 3 napas. Jika Anda tidak tersesat setelah 3 tarikan napas, jangan tersesat." Suara Lu Ming masih tidak tergesa-gesa, tetapi nada dingin dalam suaranya bahkan lebih kuat. "Bocah, kamu sedang mencari kematian. Aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu sekarang juga." Ada 8 pemuda kuat yang mengelilingi Lu Ming dan kelompoknya. Mereka mengambil langkah besar ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Bang! Saat berikutnya, pemuda kuat itu terlempar beberapa ribu meter jauhnya karena tendangan Lu Ming. Beraninya kamu melawan. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. 7 orang lainnya meraung marah dan menyerang Lu Ming. Bang! Bang! Setelah itu, terdengar 7 dentuman keras. Masing-masing dari 7 pemuda itu ditendang oleh Lu Ming dan mereka terbang beberapa ribu meter jauhnya. Mereka memuntahkan seteguk darah dan tubuh mereka hampir meledak. Ekspresi para pemuda di sekitar Xiao Haoyu berubah drastis. Bahkan ekspresi pemuda kekar yang luar biasa itu berubah menjadi serius. Di antara 8 pemuda, ada jenius seni bela diri tingkat 7 Grandmaster. Namun, mereka masih terlempar karena tendangan Lu Ming. Kemampuan Lu Ming sangat mengejutkan. Kali ini, aku akan berbaik hati dan menyelamatkan nyawamu. Cepat pergi. Lu Ming memarahi. Berat, kamu punya kekuatan. Biarkan saya menguji Anda. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan berbalik dan pergi. Pemuda kekar yang luar biasa itu bergerak dan muncul di depan Lu Ming. Bab 404 mayat yang darahnya dihisap hingga kering. Saudaraku, berhati-hatilah. Orang ini adalah yang terkuat di Wildlands yang terpencil. Budidayanya berada di tengah-tengah seni bela diri Grandmaster 8 dan dia telah melampaui 3 jenius pertempuran dan sangat kuat. Xiao Haoyu berteriak. Hehe, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Tinju dewa yang sangat menyedihkan. Pemuda kekar itu meraung dan meninju.
Pukulan ini menyebabkan seluruh dunia berguncang. Seolah-olah barisan pegunungan yang terus-menerus menabrak Luming. Terlebih lagi, sebuah gunung besar melayang di atas kepala pemuda kekar itu, dan 5 cakra perak bersinar terang. Ledakan garis keturunannya membuat pukulannya semakin kuat. 9 naga menginjak-injak langit. Luming segera melemparkan 9 naga langkah menapaki surga. Ledakan, 1 pukulan dan 1 tendangan, mereka saling bentrok. Kemudian, semua orang melihat kekuatan tinju pemuda kekar itu runtuh dalam sekejap, dan otot-ototnya yang seperti baja bergetar dengan cepat. Bang! Saat berikutnya, tubuhnya seperti bola kulit kempes, terbang kembali dengan liar. Dia terbang sejauh 3000 meter sebelum dia hampir berhenti, darah muncrat dari mulutnya. Pergi, cepat pergi. Pemuda kekar itu meraung dan lari tanpa ragu-ragu. Orang-orang lain di Savage Land bahkan lebih takut lagi. Seolah-olah pantat mereka terbakar ketika mereka melompat beberapa ribu meter jauhnya. Dalam sekejap, semua orang di daerah biadab itu melarikan diri. Lu Ming tidak mengejar mereka. Dia hanya akan memberi pelajaran pada orang-orang ini. Kalian berdua, terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu adalah Jian Fengyun. Saat ini, Xiao Haoyu terbang dan memandang Jian Fengyun dengan hati-hati. Matanya berkilat seolah dia mengenali Jian Fengyun. Saudara Xiao, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Jian Fengyun tertawa. Saudara Jian, ini benar-benar kamu. Aku tidak mengenalimu tadi. Bolehkah saya tahu siapa ini? Xiao Haoyu memandang Lu Ming, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia dengan mudah mengalahkan ahli paling kuat di Savage Land. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa menduduki peringkat teratas di antara semua jenius yang memasuki medan perang kuno akhirat kali ini. Xiao Haoyu menebak bahwa Lu Ming mungkin seorang jenius dari suatu wilayah super. Ini Lu Ming, saudara Lu. Dia adalah talenta tertinggi di pegunungan Yundi. Saat Jian Fengyun memperkenalkan Xiao Haoyu, nada suaranya tanpa sadar membawa rasa bangga. Apa, saudara Lu adalah favorit surga di pegunungan Yun Emperor? Xiao Haoyu berseru tidak percaya. Apa yang salah? Kakak Xiao tidak mempercayainya, tidak ada yang disembunyikan. Kata Jian Fengyun. Saya memang dari pegunungan Yun Emperor, Lu Ming tersenyum. Saya tidak menyangka pegunungan Yundi memiliki surga favorit seperti saudara Lu. Ini benar-benar membuka mata. Seru Xiao Haoyu. Hei, Xiao Haoyu, apa maksudmu dengan itu? Tampaknya pegunungan Yundi kita tidak dapat menghasilkan seseorang seperti saudara Lu. Mata Jian Fengyun membelalak. Saudara Jian, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu. Xiao Haoyu tersenyum kecut dan berkata dengan tergesa-gesa. Saudara Lu, saudara Jian, apakah kamu akan pergi ke Gua Naga? Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tidak buruk. Keduanya mengangguk. Lalu kenapa kita tidak pergi bersama? Kata Xiao Haoyu. Lu Ming tidak keberatan. Karena Lu Ming tidak keberatan, Jian Fengyun tentu saja juga tidak keberatan. Lu Ming tentu saja memiliki pikirannya sendiri. Xiao Haoyu adalah orang terkuat di wilayahnya, dan bakat serta kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Jian Fengyun. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bergabung dengan para penjaga Dewa Langit Empyrean. Di masa depan, ketika dia bergabung dengan penjaga Dewa Ditian, Lu Ming tidak akan mengenal satu orang pun. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian dalam berteman dengan beberapa orang lagi. Mereka bertiga bergerak maju bersama. Dalam perjalanan, Lu Ming juga mengetahui mengapa Xiao Haoyu diburu oleh orang-orang di Savage Land. Pasalnya, para ahli dari berbagai daerah besar semuanya memburu para ahli dari daerah kecil, terutama para ahli terkuat dari daerah kecil. Mereka semua memiliki harapan untuk bergabung dengan penjaga langit Empyrean, jadi jika mereka membunuh orang-orang ini, persaingan di wilayah yang luas akan menjadi sedikit berkurang, dan mungkin lebih banyak orang akan bergabung dengan penjaga langit Empyrean. Sepertinya semakin lama, akan semakin kacau. Jian Fengyun menghela nafas. Hanya sebulan lebih sedikit telah berlalu, dan wilayah-wilayah besar itu sudah mulai memburu para master dari wilayah-wilayah kecil. Dia benar-benar tidak tahu betapa kacaunya keadaan di tahap selanjutnya. Ini adalah tujuan dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Hanya dengan menahan berbagai bahaya dan ujian, seseorang dapat menjadi penjaga surgawi surga Empir. Mereka bertiga maju, tapi kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Mereka semua terbang di ketinggian rendah, dan saat terbang, mereka mencari tumbuhan roh.
Sarang naga adalah tempat lahirnya banyak harta surgawi. Namun, dalam perjalanannya, ketiganya tidak mendapatkan banyak keuntungan. Di banyak tempat, mereka melihat banyak lubang. Jelas sekali, orang lain telah selangkah lebih maju dan menggali ramuan spiritual. Daerah ini sangat luas. Mereka bertiga telah terbang sejauh puluhan ribu mil, namun mereka masih belum mencapai gua naga yang sebenarnya. Teman-teman, lihat, ada mayat di sana. Jian Fengyun tiba-tiba berteriak. Lu Ming dan Xiao Haoyu juga melihat ada banyak mayat tergeletak di lembah di bawah. Ayo pergi dan lihat. Mereka bertiga terbang ke bawah, dan ekspresi mereka berubah saat melihat apa yang ada di dalamnya. Di lembah itu, tidak kurang dari 100 mayat. Semuanya sudah mati. Hal yang paling mengejutkan adalah semua mayat ini telah menjadi mumi. Seolah-olah seluruh darah dan esensi ki di tubuhnya telah tersedot. Sungguh cara kematian yang aneh. Mungkinkah itu monster yang aneh? Petik 2. Xiao Haoyu menghirup udara dingin dan mengerutkan alisnya. Lu Ming juga mengerutkan kening dan merenung. Darah dan esensinya telah disedot hingga kering. Benar-benar jahat. Misalnya, garis keturunan 9 naga hanya bisa melahap esensi darah dan kekuatan garis keturunan. Itu tidak akan memakan darah biasa. Lalu, mereka bertiga terus bergerak maju. Tak jauh dari situ, mereka melihat tumpukan mayat lainnya. Mereka juga mengering. Itulah orang-orang dari negeri biadab. Seru Xiao Haoyu. Beberapa dari mayat ini sangat kekar, dan dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari daerah biadab. Bahkan orang terkuat di Savage Land pun mati. Jian Fengyun berkata dengan suara yang dalam. Di antara banyak mayat, salah satunya bertubuh kekar. Menurut pakaiannya, dia adalah orang terkuat di Savage Land yang diusir oleh Lu Ming. Daerah ini terlalu menakutkan. Bagaimana mereka mati? Petik 2. Kata Jian Fengyun. Baik Jian Fengyun maupun Xiao Haoyu tampak muram. Bahkan orang terkuat di Savage Land telah mati di tempat ini. Itu terlalu menakutkan. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Lu Ming. Jian Fengyun dan Xiao Haoyu mengangguk. Segera, mereka bertiga melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Namun, ratusan mil jauhnya, mereka melihat puluhan mayat yang mati dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi dalam perjalanan ke Gua Naga ini. Xiao Haoyu berkata dengan suara rendah. Setelah itu terjadi hening sejenak. Tak lama kemudian, mereka bertiga telah menempuh jarak 10.000 mil lagi. Ada begitu banyak orang di sana. Apa yang mereka lakukan? Petik 2. Tiba-tiba, kata Jian Fengyun. Tak jauh ke kanan, ada tebing besar. Di bawah tebing, terlihat banyak orang berkumpul. Ayo pergi dan lihat, kata Lu Ming. Mereka bertiga terbang. Sungguh niat pedang yang kuat yang dimiliki Gu. Saat mereka terbang mendekat, mereka bertiga melihat ada bekas pedang sepanjang 100 meter di tebing. Tanda pedang itu memancarkan maksud pedang yang misterius. Bab 405 Wilayah Super. Bas, mereka bertiga mendarat di dasar tebing. Sudah ada lebih dari 20 orang berkumpul di dasar tebing. Ke-20 orang ini berada di posisi berbeda dan berjauhan satu sama lain. Beberapa orang sedang duduk bersila, seolah sedang memahami sesuatu. Beberapa dari mereka memandangi bekas pedang di dinding tebing dengan serius. Pada titik ini, mereka dapat melihat dengan lebih jelas. Di dinding tebing besar, terdapat bekas pedang miring yang panjangnya lebih dari 100 meter. Itu terukir dalam di dinding tebing dan dipenuhi dengan aura kuno. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama hal itu diturunkan. Esensi pedang yang sangat mendalam menyebar. Lu Ming menatap tanda pedang itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, tanda pedang membesar di mata Lu Ming. Pada akhirnya, seluruh dunia berubah. Langit dan bumi berubah menjadi medan perang, dan teriakan, bunuh, menekan langit. Tiba-tiba, cahaya pedang datang dari jauh. Itu tidak terbatas dan tidak dapat digambarkan. Saat cahaya pedang keluar, langit terbelah. Kilauan pedang semakin dekat dan dekat dengan Lu Ming. Isinya niat membunuh yang tak tertandingi. Ah! Lu Ming berteriak dan mundur dengan cepat. Lingkungan berubah. Lu Ming menyadari bahwa dia masih berada di bawah tebing. Dia mundur 3 langkah, meninggalkan 3 jejak kaki di tanah. Lu Ming menghela nafas lega. Serangan pedang tadi seperti menghadapi dewa kematian. Di sekelilingnya, beberapa orang meliriknya dan kemudian memalingkan muka, tidak menganggapnya aneh. Saudara Lu,
Kamu baik-baik saja. Jian Fengyun memandang Lu Ming. Saya baik-baik saja. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Saudara Lu, kamu benar-benar bakat yang tiada taranya. Anda bisa bertahan dalam niat pedang itu selama setengah jam, dan ketika Anda bangun, Anda hanya mundur 3 langkah. Saya hanya punya waktu 10 menit sekarang, dan saya hampir muntah darah ketika saya bangun. Xiao Haoyu berkata sambil tersenyum. Sayang sekali saudara Lu tidak mengolah pedang. Jika tidak, kamu pasti akan menjadi pendekar pedang tiada taraf. Kata Jian Fengyun. Setengah jam, Lu Ming sangat terkejut. Saat ini, dia hanya merasa beberapa saat telah berlalu. Tanpa diduga, setengah jam telah berlalu. Saudara Lu, Saudara Xiao dan saya berencana untuk tinggal di sini untuk memahami maksud pedang di sini. Aku khawatir kami tidak bisa pergi ke Gua Naga bersamamu. Jian Fengyun memandang Lu Ming dengan nada meminta maaf. Itu tidak masalah. Niat pedang ini mungkin ditinggalkan oleh pendekar pedang yang tiada taranya. Bagi seorang pendekar pedang, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jika saya seorang pendekar pedang, saya mungkin akan tinggal dan berkultivasi juga. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mereka semua adalah seniman bela diri, jadi dia bisa memahami apa yang dipikirkan Jian Fengyun dan yang lainnya. Bekas luka pedang ini terlalu menggoda bagi seorang kultivator pedang. Sulit untuk menolaknya. Jika seseorang dapat memahami jejaknya, itu akan sangat berguna. Dibandingkan Gua Naga, tempat ini lebih praktis bagi mereka. Bagi Lu Ming, lebih baik Jian Fengyun dan yang lainnya tetap di sini. Dia akan bisa berbuat lebih banyak dengan menjelajahi Gua Naga sendirian. Saya harap saudara Lu akan mendapatkan panen yang bagus di Gua Naga. Jian Fengyun dan Xiao Haoyu menangkupkan tangan mereka. Kita akan bertemu lagi. Lu Ming menangkupkan tinjunya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke langit, dan menghilang. Setelah itu, Lu Ming tidak lagi melambat untuk mencari ramuan spiritual. Sebaliknya, dia terbang dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, Lu Ming melihat beberapa perkelahian, tapi dia mengabaikannya dan melewatinya dalam sekejap. Siapa itu? Setengah hari kemudian, barisan pegunungan yang megah muncul di depan mereka. Pegunungan ini setidaknya memiliki panjang beberapa ribu mil. Itu berkelok-kelok dan tergeletak di tanah. Lu Ming hampir tidak bisa melihat garis pegunungan dari jarak beberapa ratus mil. Dari jauh, pegunungan ini benar-benar terlihat seperti naga sungguhan. Ia memiliki 5 cakar naga, dan tubuhnya ditutupi sisik yang terbentuk dari berbagai batu. Ada juga 2 tanduk naga di kepalanya. Bentuknya persis sama dengan naga asli di legenda. Ini adalah gunung naga yang legendaris. Kami telah tiba di Gua Naga. Mata Lu Ming berbinar dan dia dengan cepat menuju ke kepala naga itu. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa pegunungan ini sungguh terlalu megah. Titik tingginya menembus awan. Ketika Lu Ming tiba di kepala naga, dia menyadari bahwa banyak orang telah tiba. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 2.000 orang. Lebih dari 2.000 orang tersebar di sekitar sebuah danau yang sangat luas. Di atas danau ada kepala naga dari Gunung Naga. Kepala naga itu terbuka, memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Saat itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Air di danau membentuk kolom dari bawah ke atas dan terbang ke mulut naga. Sepertinya naga asli sedang menyerap air. Inilah fenomena beliung. Legenda mengatakan bahwa sarang naga yang asli berada tepat di bawah danau ini. Setelah air danau disedot hingga kering, sarang naga yang asli akan terungkap. Ribuan orang menunggu di sekitar danau. Lu Ming mendarat dan berbaur dengan kerumunan. Saudara Fang, mengapa hanya sedikit dari kalian yang tersisa di Bay Area yang mengalirkan air? Seseorang sedang mengobrol di sampingnya. Yang lain semuanya mati. Mereka dibunuh oleh orang-orang dari daerah besar. Bagaimana dengan kalian? Kenapa kamu tidak punya banyak orang? Petik 2. Jangan sebutkan itu. Kami juga menemui wilayah yang luas dan menyerang tanpa alasan apapun. Orang-orang terkuat di wilayah kami terbunuh. Sebaliknya, kita yang tidak kuat justru lolos dari musibah tersebut. Namun, orang-orang dari daerah besar di belakang juga tewas. Saya melihat tubuh mereka dan darah mereka disedot hingga kering. Sangat menakutkan. Apakah kalian melihat mayat yang darahnya dihisap hingga kering? Kami juga melihatnya. Petik 2. Ekspresi Lu Ming berubah.
Rupanya kejadian pengisapan darahnya hingga kering tidak hanya terjadi di kawasan yang ia lewati saja, melainkan juga di kawasan lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sini. Setelah setengah hari, tidak kurang dari 3.000 orang di sini. Sebagian air di permukaan danau juga telah berkurang. Bas, bas. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Lusinan pemuda dan pemudi mengudara dan tiba. Masing-masing orang ini memiliki aura yang menakutkan. Mereka semua memiliki satu kesamaan, laki-laki sangat tampan dan perempuan cantik. Orang-orang dari kawasan Danau Phoenix ada di sini. Seseorang berseru, "Ini sudah berakhir. Saya tidak menyangka bahkan para jenius dari daerah Danau Phoenix akan datang. Apakah kita masih akan mendapat bagian dari Gua Naga?" Petik 2. Seseorang menghela nafas. Hati Luming tergerak. Dia tentu pernah mendengar tentang wilayah Danau Phoenix. Itu adalah wilayah yang bahkan lebih kuat daripada wilayah luas seperti wilayah Sungai Seribu. Itu dikenal sebagai wilayah super. Di wilayah yang luas, hanya akan ada satu kekaisaran tingkat tinggi. Di wilayah super, setidaknya ada 2, atau bahkan 3 atau 4, kerajaan maju. Mereka sangat kuat dan memiliki banyak orang jenius. Dikatakan bahwa ada 3 kerajaan tingkat tinggi, kerajaan tingkat menengah, dan kerajaan tingkat rendah di wilayah Danau Phoenix. Jumlahnya lebih dari 1.000, yang jauh lebih kuat daripada kawasan pegunungan Kaisar Awan. Lihat, orang yang mengenakan jubah Phoenix adalah orang terkuat di wilayah Danau Phoenix, jenius nomor 1, Qi Qixuan. Dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius 4 pertempuran dan budidayanya telah mencapai puncak alam leluhur bela diri kelas 8. Apa? Seorang jenius dalam 4 pertempuran. Puncak leluhur bela diri 8 dan apakah itu menakutkan? Tentu saja, itu adalah orang terkuat di wilayah super, dia dikenal sebagai jenius yang tiada taranya. Lu Ming juga menoleh. Memang benar, di antara orang-orang dari Danau Phoenix, dia melihat seorang pemuda tampan berusia awal 20-an, yang mengenakan jubah Phoenix. Dia adalah Huang Qixuan. Namun, matanya terlihat sangat dingin dan arogan. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang lain dari Danau Phoenix memiliki ekspresi serupa. Wajah mereka terlihat dingin dan arogan saat mereka melayang di udara tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Bab 406 sangat sombong. Bas, bas, koma. Tepat pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar di kejauhan, menarik perhatian semua orang. Itulah si jenius dari wilayah gunung api yang berkobar-kobar. Orang-orang dari wilayah gunung api yang berkobar juga telah datang. Wilayah super lainnya, bagaimana kita dapat ambil bagian dalam hal ini? Dan orang terkuat di pegunungan yang menyala-nyala, Bu Feifan, ada di sini. Ketika sekelompok orang ini tiba, semua orang berseru lagi. Bahkan para jenius dari wilayah Danau Phoenix pun mengerutkan kening. Hahaha, Huang Qixuan, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Para jenius dari wilayah gunung yang menyala-nyala berhenti di sisi lain danau, membuat jarak antara mereka dan orang-orang dari wilayah Danau Phoenix. Seorang pria muda dengan rambut panjang berwarna merah menyala tertawa. Bu Feifan, jika kamu bisa datang, tentu saja aku juga bisa datang. Huang Qixuan mencibir. Haha, sungguh hidup. Ayo bergabung. Diiringi tawa yang nyaring, puluhan cahaya pelangi datang dengan cepat dari langit. Cahaya pelangi menghilang, menampakkan puluhan sosok muda yang berhenti di seberang danau. Itu adalah orang-orang dari daerah lembah mata air yang wilayah super, lembah yang kuan. Beberapa orang sudah putus asa. Daerah super telah tiba satu demi satu, dan orang-orang terkuat ada di antara mereka. Kedatangan kawasan lembah mata air yang membuat wajah Bu Feifan, Huang Qixuan, dan yang lainnya tenggelam. Di sebelah utara danau ini terdapat kepala naga dari Gunung Naga. Ketiga wilayah super tersebut berhenti di timur, selatan, dan barat danau. Jelas sekali bahwa mereka saling waspada. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang, namun tidak ada yang mampu menarik perhatian ketiga wilayah super tersebut. Setengah jam kemudian, seorang pemuda berjubah abu-abu dengan pedang panjang di tangannya muncul di atas danau tanpa suara. Pemuda ini berpenampilan biasa saja. Dia mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat tua. Dia berdiri diam di udara. Namun, Huang Qixuan, Bu Feifan, dan ahli terkuat di lembah mata air yang, Sun Chu, semuanya mengubah ekspresi mereka saat melihat orang ini.
Xuan Feng dari kota kuno yang tandus. Huang Cixuan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan ini, hal itu menimbulkan keributan. Apa? Kota kuno yang terpencil. Mungkinkah orang ini seseorang dari kota kuno yang tandus? Dikatakan bahwa kota kuno yang tandus itu sangat misterius. Sangat sedikit orang yang keluar, tapi begitu mereka keluar, mereka adalah monster yang tiada taranya. Jika orang ini berasal dari kota kuno yang tandus, maka dia menakutkan. Sepertinya Gua Naga sangat menarik bagi para jenius yang tiada taranya ini. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Xuan Feng dari kota kuno yang tandus masih memegang pedangnya dan tetap diam. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Huang Cixuan dan yang lainnya memandang Xuan Feng dengan sedikit ketakutan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, jumlah orang bertambah, dan dengan cepat menembus 4.000 orang. Sekilas danau itu dikelilingi manusia. Mata Huang Cixuan menyapu dan menunjukkan ekspresi jijik, dia berkata dengan dingin, sekelompok sampah ingin mendapatkan harta karun di Gua Naga. Mereka benar-benar mengalami delusi dan terlalu percaya diri. Wajah banyak orang berubah, tetapi karena takut akan wilayah Danau Phoenix dan kekuatan Huang Cixuan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Banyak sekali sampah. Huang Cixuan mendengus, lalu berkata pada Bu Feifan dan Sun Chu, Bu Feifan, Sun Chu, kenapa kita tidak melakukan ini? Sebelum kita memasuki Gua Naga, mari kita bersihkan semua sampah ini. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Baiklah, aku juga memikirkan hal yang sama. Bu Feifan dan Sun Chu keduanya mengangguk. Ekspresi orang lain berubah drastis. Orang-orang dari daerah yang lebih luas bisa tinggal terbang ke langit. Sedangkan untuk sampah dari daerah yang lebih kecil, menyingkirlah dan jangan menghalangi. Mata Huang Cixuan seperti kilat saat dia melihat sekeliling dan memarahi dengan keras. Mendengar hal ini, para ahli dari wilayah yang lebih luas menghela nafas lega dan terbang ke angkasa, menjauhkan diri dari orang-orang dari wilayah yang lebih kecil. Sisanya adalah orang-orang dari daerah kecil. Orang-orang di daerah kecil memiliki ekspresi yang buruk. Mereka saling memandang, tapi tidak ada yang pergi. Siapa yang rela pergi begitu saja? Sepertinya kalian tidak akan tersesat, kan? Mata Huang Cixuan menjadi dingin. Huang Cixuan, kalian terlalu sombong. Gua Naga adalah sebuah daratan tanpa pemilik. Siapapun bisa datang dan mendapat kesempatan. Mengapa itu harus ditempati oleh Anda? Saya tidak yakin. Ada begitu banyak dari kami di sini, kami tidak perlu takut padamu. Tidak buruk. Seseorang berteriak. Oh, sepertinya kamu tidak akan pergi. Huang Cixuan mencibir, lalu dia melihat ke arah Bu Feifan dan Sun Chu dan berkata, kalian berdua, kita masing-masing akan mengambil arah. Bagaimana kalau begini, kita masing-masing akan menentukan arah dan melihat sisi mana yang lebih cepat. Petik 2. Bagus, ini menarik. Seperti yang kuinginkan. Bu Feifan dan Sun Chu sama-sama tertawa. Kalau begitu, mari kita mulai. Bas. Begitu suara Huang Cixuan turun, sosoknya bersinar seperti kilat. Ah! Jeritan melengking terdengar dan semua orang melihat hati seorang pemuda tertusuk cakar Huang Cixuan. Pemuda itu meraung putus asa dan akhirnya berhenti bernapas. Kamu hanya sampah, tapi kamu banyak bicara. Mati. Huang Cixuan mencibir. Siapapun yang tidak tersesat akan mati di saat berikutnya. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Huang Cixuan. Sialnya, mereka bertindak terlalu jauh. Jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada mereka. Seorang pemuda jangkung meraung, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia berada di puncak alam Grandmaster tingkat 7. Dia adalah seorang jenius yang tidak lebih lemah dari Jian Fengyun. Kemungkinan besar dia adalah orang terkuat di wilayah kecil. Kalau begitu kita akan mati bersama. Huang Cixuan mencibir, dan sosoknya bergegas menuju pemuda itu. Membunuh. Pemuda itu meraung dan menebaskan sinar pedang yang mengejutkan. Tapi di saat berikutnya, puci, cakar Huang Cixuan sepertinya mampu menembus segalanya. Cahaya pedang itu hancur dan kemudian, seperti orang sebelumnya, jantungnya tertusuk. Orang terkuat di wilayah kecil telah meninggal. Sepotong sampah berani membuat keributan besar. Kamu sedang mencari kematian. Lampu merah menyala di cakar Huang Cixuan, tapi tidak setetes darah pun ternoda. Yang lainnya sangat ketakutan. Dia terlalu kuat, dan mereka sama sekali bukan tandingannya.
Pakar terkuat di wilayah kecil terbunuh dalam satu gerakan. Kesenjangannya terlalu besar. Jika kamu tidak mundur dalam 3 tarikan napas, bunuhlah tanpa ampun. Mata Huang Qixuan dingin saat dia mengamati sekeliling. Bas, bas. Masters of Phoenix Lake bergerak cepat, memancarkan aura yang kuat. Ayo, ayo. Akhirnya, seseorang meraung dan mundur dengan enggan. Ayo pergi juga. Tak berdaya, orang-orang di daerah kecil itu mundur. Adapun 2 arah lainnya, mereka berada dalam situasi yang sama. Setelah beberapa ahli terbunuh, mereka juga mundur tanpa daya. Setelah beberapa tarikan napas, hanya orang-orang di area tersebut yang tersisa. Tentu saja, Xuan Feng memegang pedangnya dan tidak bergerak. Huang Qixuan dan yang lainnya tentu saja tidak akan menyentuhnya. Dalam sekejap, semua orang di area kecil itu telah pergi. Tidak, hanya ada satu orang yang tersisa. Itu adalah Lu Ming. Awalnya, Lu Ming berada di sisi timur danau. Phoenix Lake bertanggung jawab atas sisi ini. Saat ini, dia berdiri di sana sendirian dan terlihat sangat mencolok. Para jenius dari Danau Phoenix, Pegunungan Flaming, Lembah Yangquan, dan wilayah luas lainnya semuanya memandang Lu Ming. Bab 407 Pertempuran Hebat Melawan Yan Qixuan. Hahaha, Huang Qixuan, masih ada seseorang di sisimu. Sepertinya kamu kalah. Bu Fei Fan tertawa. Tampaknya pencegahan Danau Phoenix hanya rata-rata. Sun Chu juga menghela nafas. Wajah Huang Qixuan tiba-tiba berubah menjadi sangat muram. Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan mata penuh niat membunuh. Nak, aku sudah bilang padamu untuk pergi, apa kamu tidak mendengarku? Huang Qixuan berkata dengan sinis. Lu Ming melirik Huang Qixuan dan tersenyum tipis, sudah ku bilang pergi, apakah kamu akan tersesat? Suruh aku tersesat. Nak, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu berhak melakukan itu? Huang Qixuan mencibir. Kalau begitu, kamu menyuruhku tersesat. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu punya hak untuk melakukannya? Lu Ming tersenyum tipis. Hahaha. Bu Fei Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Huang Qixuan, tampaknya pencegahan Danau Phoenix Anda tidak terlalu bagus. Atau apakah pencegahanmu saja tidak cukup? Kata-kata Bu Fei Fan membuat Huang Qixuan sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Namun, dia tidak percaya diri berurusan dengan Bu Fei Fan. Dia hanya bisa mengubah amarahnya menjadi niat membunuh yang tajam, niat membunuh terhadap Lu Ming. Nak, meskipun kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, kamu tidak akan bisa tersesat. Anda akan membayar harga atas kata-kata dan tindakan Anda. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Huang Qixuan berkata dengan muram. Omong kosong, jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Lu Ming memarahi. Bu Fei Fan, Sun Chu, dan para jenius lainnya dari daerah lain tercengang. Dari mana datangnya pemarah ini? Dia sebenarnya berani berbicara dengan Huang Qixuan seperti ini hanya mendekati kematian. Bagus, 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 sangat bagus. Huang Qixuan berkata, bagus 3 kali berturut-turut. Suaranya sangat suram dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Kakak senior Huang, kamu tidak perlu menangani sampah semacam ini secara pribadi. Saya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Pada saat ini, seorang pemuda dengan mata segitiga keluar dari area Danau Phoenix dan berseru. Orang ini mengambil kesempatan untuk menyanjung kakak senior Huang lagi. Seseorang berbisik di kawasan Danau Phoenix. Ketika suara itu sampai ke telinga pemuda bermata segitiga itu, dia terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan membuatnya menyesali setiap kata yang dia ucapkan. Huang Qixuan melambaikan tangannya dan pemuda bermata segitiga itu mundur. Pemuda bermata segitiga itu menghela nafas tak berdaya. Sayang sekali dia melewatkan kesempatan ini. Nak, lidahmu tajam. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Bas. Begitu dia selesai berbicara, sosok Huang Qixuan bergerak seperti kilat. Dia sangat cepat sehingga dia berada di depan Lu Ming dalam sekejap dan mencakarnya. Namun, dia cepat, tapi Lu Ming juga tidak lambat. Saat Huang Qixuan bergerak, tombak penakluk iblis muncul di tangannya dan dia menusuk telapak tangan Huang Qixuan. Kamu ingin menghentikanku? Merusak. Huang Qixuan berteriak dengan dingin, dan cakarnya meledak dengan cahaya cakar yang tajam, meraih Lu Ming. Ledakan. Tombak dan cakarnya bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan yang dahsyat.
Gelombang udara yang mengejutkan menyapu, dan Lu Ming serta Huang Qixuan mundur pada saat yang bersamaan. Masing-masing mundur 100 meter dan berdiri di udara. Apa, anak itu benar-benar bisa memblokir salah satu gerakan Qixuan, sepertinya mereka imbang. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anak ini bisa melawan Huang Qixuan? Mustahil. Kekuatan tempur anak ini mungkin bagus, tapi tidak mungkin dia bisa melawan Huang Qixuan. Jika saya tidak salah, dia bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan sekarang, tapi anak itu mungkin menggunakan 80-90% dari kekuatannya. Ya, seharusnya begitu. Para jenius dari wilayah yang lebih besar semuanya berdiskusi. Nak, jadi kamu punya kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi jika kamu pikir kamu bisa melawanku dengan itu, maka kamu salah. Aku akan memberitahumu betapa mengerikannya kekuatanku yang sebenarnya. Huang Qixuan berkata dengan dingin. Lengannya bergerak sedikit dan sepasang sarung tangan senjata roh muncul di tangannya. Pada saat yang sama, aura yang kuat keluar dan seekor burung merah menyala mengembun di atas kepala Huang Qixuan. Seluruh tubuh burung itu berwarna merah menyala, dan ada api merah yang menyala di atasnya. Ekornya sangat mirip dengan ekor Phoenix yang legendaris. Burung berekor Phoenix dikatakan sebagai mutan dengan garis keturunan Phoenix sejati. Itu sangat kuat. Pada tubuh burung berekor Phoenix, terdapat 6 siklus meridian perak yang bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Garis keturunan peringkat 6 tingkat raja. Garis keturunannya meledak, menyebabkan auranya mencapai puncaknya. Cakar terbang Phoenix. Sosok Huang Qixuan bergerak dan cakar tangannya terulur. Cici. Seperti cakar burung Phoenix sungguhan, mereka melayang di udara, meninggalkan jejak retakan di angkasa, seolah-olah akan terkoyak. Cakar ini juga mengandung kekuatan api yang sempurna, yang beberapa kali lebih kuat dari cakar sebelumnya. Ledakan. Lu Ming juga mengaktifkan meridian darah keduanya dan menusukkan tombaknya ke depan. Kekuatan angin dan api bergabung dan berkumpul, membentuk sinar tombak yang tebal. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, keduanya terpaksa mundur lagi. Langkah ini seimbang. Bagaimana mungkin? Mati. Huang Qixuan meraung dan cakarnya terus mencakar, hampir merobek ruang itu. Benar-benar menakutkan. Setiap cakar menyebabkan ruangan bergetar hebat. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya, tanpa rasa takut bentrok dengan Huang Qixuan. Ledakan. Ledakan. Energinya menyapu seluruh dunia, menimbulkan angin dan awan. Bas. Lu Ming menghindari sinar cakar dan terbang ribuan meter, mencapai puncak gunung. Dengan ledakan yang keras, puncak gunung tersebut meledak, berubah menjadi pecahan batu yang berterbangan kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Suara mendesing. Sinar tombak terbang keluar dan menembus lubang dalam dengan diameter 10 meter di tanah. Cepat mundur. Penonton di sekitarnya kaget dan segera mundur, takut terpengaruh. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut, dan sulit menentukan pemenangnya. Tebasan sayap Phoenix. Pada saat ini, Huang Qixuan meraung dan ki aslinya mendidih. Dengan goyangan lengannya, sepasang sayap Phoenix samar-samar mengembun di lengannya. Suara mendesing. Huang Qixuan melambaikan tangannya, dan sayap Phoenix-nya seperti pedang surgawi, menebas ke arah Lu Ming. Kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada cakar Phoenix yang terbang. Mati. Huang Qixuan tertawa. Mari kita lihat siapa yang mati. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming maju selangkah dan auman naga terdengar. Seketika, dunia sepertinya telah kembali ke era binatang dewa kuno yang berjuang untuk hegemoni. Ledakan. Tebasan sayap Phoenix dan langkah hentakan 9 naga di surga bertabrakan dengan keras. Ruangan itu bergetar hebat seperti selembar kain, dan energi dahsyat melesat ke segala arah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu mundur dengan panik. Hanya ada 3 orang yang berdiri di udara, tidak bergerak. Mereka adalah Bu Feifan, Sun Chu, dan Xuan Feng. Mereka bertiga melepaskan aura yang kuat untuk melawan kekuatan tersebut. Setelah mengaum, Lu Ming dan Huang Qixuan terbang kembali. Mereka kembali berimbang. Harus dikatakan bahwa Huang Qixuan memang sangat kuat. Dengan budidaya puncak alam ke-8 leluhur bela diri, dia telah melalui 4 pertempuran. Kekuatan tempurnya cukup untuk membunuh raja setengah langkah biasa. Kultivasi Lu Ming berada pada tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat 8 dan dia hanya bisa bertarung imbang dengannya.
Lu Ming memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan telapak tangan surgawi, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Ni Cixuan. Saat tubuh fisik Lu Ming semakin kuat, kekuatan langkah pertama dari langkah menginjak-injak surga 9 naga sudah sangat dekat dengan kekuatan telapak tangan surgawi. Bab 408 memasuki Gua Naga dan bertarung. Siapa kamu? Huang Cixuan meraung. Lu Ming hanya terkejut, tapi hati Huang Cixuan bergejolak. Itu terlalu mengejutkan. Lu Ming mampu bertarung imbang dengannya. Dia bahkan curiga Lu Ming adalah orang terkuat di wilayah super tertentu. Tidak hanya Huang Cixuan, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang. Mereka awalnya mengira Lu Ming jelas bukan lawan Huang Cixuan. Mereka mengira Lu Ming melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mendekati kematian. Namun, kebenarannya seperti tamparan keras di wajah mereka. Lu Ming tidak hanya kuat, dia juga tidak lebih lemah dari Huang Cixuan. Dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan Huang Cixuan. Mereka sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Bu Feifan, Sun Chu, dan bahkan Xuan Feng, yang selama ini tanpa ekspresi, memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Jelas sekali, kemampuan Lu Ming telah menarik perhatian mereka. Terutama pemuda bermata segitiga di kawasan Danau Phoenix. Dia dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya gemetar ketakutan. Baru saja, dia ingin berurusan dengan Lu Ming. Jika dia benar-benar bergerak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Siapa saya? Kamu tidak berhak mengetahuinya. Lu Ming mencibir. Kamu berpura-pura menjadi misterius. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Huang Cixuan mengeluarkan raungan panjang dan dengan lambaian tangannya, Phoenix melebarkan sayapnya, membawa hembusan angin dan aura panas memenuhi dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, suara gemuruh keras datang dari danau. Mulut Gunung Naga sepertinya telah meningkatkan daya isapnya, dan air di danau mengalir deras ke dalam mulut naga. Tidak banyak air yang tersisa di danau, dan saat ini, dasar danau segera terlihat. Ah, lihat, dasar danau sebenarnya kosong. Seseorang berseru. Itu benar-benar kosong. Luar biasa. Dasar danau itu kosong. Mengapa ada air? Petik 2. Luar biasa, itu terlalu menakjubkan. Sarang naga, ini sarang naga, tempat tinggal naga sejati. Beberapa orang yang berada di dekat danau berteriak kaget. Sekarang, kamu beruntung. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Mata Huang Cixuan berkilat saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. Selamatkan hidupku. Apakah kamu tidak takut memutar lidahmu? Masih belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Lu Ming tersenyum menghina. Wajah Huang Cixuan berubah muram. Dia benar-benar ingin bertengkar hebat dengan Lu Ming, tapi dia takut kehilangan Gua Naga. Nak, tunggu saja, dia mendengus. Kemudian, dia memimpin penduduk Danau Phoenix dan terbang menuju permukaan danau. Lu Ming tersenyum tipis dan terbang menuju danau. Pikirannya mirip dengan pikiran Huang Cixuan. Jika keduanya harus bertarung hidup dan mati, akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Kalau begitu, mereka akan melewatkan Gua Naga itu. Lu Ming diam-diam terkejut ketika dia terbang untuk melihatnya. Pada saat ini, air di danau semakin berkurang, memperlihatkan sebuah gua besar yang gelap di bawahnya. Benar sekali, danau ini sama sekali bukan danau, melainkan pintu masuk sebuah gua besar. Air telaga yang tadinya sebenarnya hanya mengapung di pintu masuk goa sehingga terlihat seperti telaga. Saat air danau disedot hingga kering, penampakan aslinya pun terungkap. Hanya dalam selusin tarikan napas, air di danau itu benar-benar tersedot hingga kering, dan gua besar itu terlihat seluruhnya. Diameter gua itu setidaknya lebarnya beberapa ribu meter. Di bawah gelap gulita, dengan penglihatan semua orang, mereka hanya bisa melihat jarak 1 atau 2.000 meter. Apapun yang lebih jauh ke bawah tidak dapat dilihat dengan jelas. Tidak diketahui seberapa dalam gua itu, tapi sepertinya gua itu mengarah ke jurang neraka. Mengenakan biaya, seseorang bergerak dan terbang menuju gua. Dia aman dan sehat. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain secara alami bergegas masuk seperti segerombolan lebah. Ada lebih dari 100 orang di 3 wilayah super, tapi semuanya jenius yang menakutkan. Yang lebih lemah mungkin tidak datang. Jika tidak, mustahil suatu wilayah super memiliki jumlah penduduk sebanyak itu. Bahkan pegunungan awan kaisar memiliki 98 orang.
Jumlah penduduk terbesar berasal dari wilayah yang lebih luas. Totalnya tidak kurang dari 500 orang. Lebih dari 600 orang terbang menuju gua besar itu. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia mengikuti kerumunan dan bergegas turun. Gua itu terlalu besar. Mereka telah terbang setidaknya sejauh 10.000 meter. Saat ini gua tidak lurus ke bawah, melainkan miring. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terjadi pertempuran besar di dinding gua. Pergilah, air liur naga adalah milikku. Siapa bilang itu milikmu? Akulah yang pertama kali menemukannya. Bas, bas, suara benturan logam terdengar. Ah, saat berikutnya, teriakan terdengar. Salah satu dari mereka terbunuh. Mata Lu Ming tajam. Dia melihat seorang pemuda memetik ramuan spiritual hijau dari dinding gua. Air liur naga, itu benar-benar air liur naga. Mata Lu Ming berbinar. Air liur naga dikatakan sebagai air liur naga sejati. Itu adalah ramuan spiritual yang telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Isinya aura naga sejati dan sangat berharga. Tampaknya memang ada tempat tinggal naga sejati di masa lalu. Ada satu di sini juga. Seseorang berseru, "Ini milikku." Kamu sedang mendekati kematian. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan rumput naga. Pertempuran besar terjadi dan pembantaian pun dimulai. Ah, ah. Tiba-tiba, jeritan naik dan turun. Sosok Huang Cixuan bersinar dan 5 hingga 6 ahli muda hancur hatinya olehnya. Sekumpulan sampah. Beraninya kamu berpikir untuk mendapatkan air liur naga. Mati. Huang Cixuan berkata dengan dingin. Pergilah, siapapun yang melihat air liur naga, rebutlah. Huang Cixuan menginstruksikan para ahli Danau Phoenix. Ya, segera. Puluhan Master of Phoenix Lake berpencar dan terbang ke berbagai bagian gua. Bukan hanya Danau Phoenix, tapi juga masyarakat di kawasan Lembah Yang Kuan dan kawasan Pegunungan Api Merah. Menjijikkan, beberapa ahli dari wilayah yang lebih luas meraung. Sebelum memasuki Gua Naga, alasan mengapa Huang Cixuan dan yang lainnya membiarkan orang-orang dari daerah yang luas masuk adalah karena mereka takut orang-orang dari daerah yang luas akan bergabung. Bagaimanapun, ada orang-orang jenius di atas alam leluhur bela diri tingkat 8 di setiap wilayah besar. Begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Tapi sekarang setelah mereka memasuki Gua Naga, semua orang berpikir tentang berburu harta karun dan melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Bagaimana mereka masih bisa bergabung? Huang Cixuan dan yang lainnya secara alami tidak bermoral. Di dalam gua, perampasan harta karun, pembunuhan, dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu. 2 batang air liur naga. Lu Ming melihat 2 tumbuhan spiritual hijau di dinding batu sebuah gua. Itu adalah rumput air liur naga. Sosoknya bergerak dan dia bergegas mendekat. Di sampingnya, ada orang lain yang melihatnya, tetapi mereka tidak berani merebutnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan menahan air liur kedua naga itu. Dia terus terbang menyusuri dinding gua. Mati. Di depan mereka, seorang jenius dari Phoenix Lake telah membunuh seorang pemuda dengan satu serangan. Dia sangat gembira hingga dia hendak mengambil sebatang air liur naga dari dinding. Bas, Lu Ming bergegas mendekat dan menggunakan ki esensialnya untuk mengambil air liur naga dan menyimpannya. Anda, pemuda dari Danau Phoenix berteriak dengan marah. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Lu Ming, dia segera menelan kata-katanya. Dia dengan enggan mundur. Setelah lebih dari 10 menit, mereka terbang puluhan ribu meter lagi. 3 gua tiba-tiba muncul di depan mereka. Gua itu terbelah. Bas, bas. Kelompok itu secara acak memilih sebuah gua dan terbang masuk. Setiap gua memiliki lebih dari 100 orang. Setidaknya 100 orang tewas di sepanjang jalan. Dari 600 orang, terjadi penurunan tajam sebanyak 500 orang. Lu Ming memilih gua di sebelah kiri dan terbang menyusuri dinding batu. Tunggu, itu bunga Dragon Blood. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sepetak bunga spiritual berwarna merah cerah di sebuah lubang di dinding batu. Bab 409 pukul wajahnya. Di dalam lubang itu, ada sepetak bunga berwarna merah cerah. Bunga-bunga ini sebenarnya berbentuk naga. Seolah-olah seekor naga kecil sedang terbang di langit, dan itu sangat hidup. Ini adalah bunga darah naga. Dikatakan bahwa itu hanya bisa tumbuh ketika darah naga sejati tumpah. Itu jauh lebih berharga daripada rumput air liur naga. Lu Ming sangat gembira. Dengan bunga darah naga ini,
teknik naga perang Luming yang sebenarnya mungkin akan maju ke tingkat berikutnya. Bas! Tiba-tiba, kekuatan yang sangat tajam menebas Luming. Itu adalah Huang Cixuan. Pada saat itu, matanya dingin saat dia menebaskan sayap Phoenix-nya ke arah Luming. 9 naga menginjak-injak langit. Luming maju selangkah tanpa ragu-ragu. Bang! Tubuh Huang Cixuan terbang keluar, sementara Luming menabrak dinding. Bas! Bas! Tangan Luming bergerak cepat, memetik lebih dari 10 bunga darah naga dan menyimpannya di kuil tertinggi. Melihat Luming menyingkirkan bunga darah naga, Huang Cixuan mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Kilatan dingin melintas di mata Luming dan niat membunuh muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia terus bergerak maju menyusuri gua. Gua ini masih sangat luas, dan itu pasti tempat di mana naga sejati bisa masuk dan keluar. Tiba-tiba, terjadi keributan di depan. Ada tulang yang tertanam di sini. Mungkinkah ini tulang naga? Haha, ini milikku. Kamu sedang mencari kematian. Seketika, ledakan keras dan teriakan perang terdengar. Tulang naga. Petik 2. Jantung Luming berdetak kencang dan dia terbang cepat ke arah itu. Jika itu benar-benar tulang naga, nilainya akan sangat mengerikan. Itu jauh lebih berharga daripada rumput air liur naga dan bunga darah naga. Danau Phoenix, Huang Cixuan, kamu tercela. Aduh. Sebelum Luming tiba, dia sudah bisa mendengar raungan dan jeritan marah. Luming berubah menjadi kilatan petir dan melintasi beberapa mil dalam sekejap. Di dinding di depannya, tulang Sun seukuran tangki air tertanam di dinding batu. Pelindung tulangnya sangat jernih seperti batu giok, penuh dengan ki suci, dan memancarkan fluktuasi esensi ki yang menakutkan. Huang Cixuan memimpin 5 atau 6 penguasa Danau Phoenix dan membunuh lebih dari selusin pemuda dari daerah lain. Haha, tulang naga itu milikku. Huang Cixuan tertawa. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tulang naga dan menariknya keluar, tetapi tulang naga tidak bergerak sama sekali. Begitu ketat. Lagi, saat Huang Cixuan hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut tulang naga. Ledakan. Luming tiba dan menendang secara naluriah. Langkah menghentak surga 9 naga. Brengsek. Huang Cixuan terkejut dan segera meninggalkan tulang naga, menggunakan tebasan sayap Phoenix. Para pemuda lainnya dari Danau Phoenix juga menggunakan keahlian unik mereka untuk memblokir serangan Luming. Ledakan. Tubuh Huang Cixuan sedikit gemetar. Bagi Master Danau Phoenix lainnya, wajahnya menjadi pucat dan dia hampir memuntahkan darah. Namun, Luming juga mundur dengan cepat. Selain Huang Cixuan, 6 orang lainnya di Danau Phoenix semuanya berada di alam leluhur bela diri kelas 8. Selain itu, mereka semua tangguh dalam pertempuran. Bersama-sama, mereka sangat kuat. Berat, ini kamu lagi. Tulang naga itu milikku, kamu ingin memperjuangkannya. Kamu sedang mencari kematian. Huang Cixuan meraung. Milikmu, ini sarang naga, kapan itu menjadi milikmu? Luming mencibir. Baiklah, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Huang Cixuan meraung. Kemudian, tebasan Phoenix Wing ditebas. 6 ahli Danau Phoenix lainnya juga melepaskan jurus pamungkas mereka dan menyerang Luming. Telapak tangan jalur surga. Luming menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan besar terbentuk dan diledakkan ke arah penduduk Danau Phoenix. Ledakan. Sebuah ledakan besar mengguncang gua naga dan energi menyebar. Namun, lingkungan sekitar gua naga sangatlah sulit. Bahkan dengan kekuatannya yang mampu menghancurkan sebuah gunung, mereka hanya mampu merobohkan beberapa batu di dinding batu gua tersebut. Bang! Jejak telapak tangan jalur surga telah tertembus. Tubuh Huang Cixuan dan yang lainnya hanya sedikit bergoyang sebelum mereka terus menyerang Luming. Berat, kamu akan mati hari ini. Mata Huang Cixuan dingin. Kamu menindasku dengan angka, kan? Apa menurutmu aku takut pada kalian? Dan telur-telur, hancurkan. Luming dengan lembut menepuk telur batu yang tergantung di rambutnya. Dan, ini adalah nama yang diberikan Luming secara acak pada telur batu itu. Segera, telur batu itu bergetar sedikit, berputar, dan berubah menjadi seukuran kepala manusia. Dengan suara swoosh, ia bergegas menuju salah satu Master of Phoenix Lake. Merusak. Penguasa Danau Phoenix menyerang dengan cakarnya, dan pancaran cakarnya sangat mengejutkan. Namun, dia tercengang pada saat berikutnya.
Dia benar-benar mengabaikan pancaran cakar dan bergegas melewatinya. Kemudian, dia bangkit dan menghantam langsung ke hidung Master Danau Phoenix. Bang! Kaca! Kali ini, pukulannya keras, dan suara patah tulang segera terdengar. Lalu, terdengar jeritan nyaring. Lu Ming menyadari bahwa itu sangat buruk. Pangkal hidungnya benar-benar ambruk. Tulangnya hancur dan dagingnya berantakan. Dia bahkan tidak bisa mengenali ibunya. Bas! Dandan terbang mundur dan melompat-lompat di depan Lu Ming, seolah dia sangat bersemangat. Huang Cixuan dan yang lainnya tercengang. Sial, apa yang kamu gunakan? Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Tercela. Huang Cixuan meraung. Tercela. Huang Cixuan, kamu sebenarnya berbicara kepadaku tentang hal yang tercela, kamu tidak layak. Lu Ming berteriak dengan dingin. Sialan, bunuh. Huang Cixuan meraung. Dandan, hancurkan, kata Lu Ming. Dandan melompat kegirangan, berbalik, dan terbang ke depan dengan swoosh. Blokir, hancurkan. Huang Cixuan meraung dan melancarkan pukulan terkuatnya. Yang lainnya juga sama. Namun, itu tidak ada gunanya. Dandan sepenuhnya mengabaikan serangan ini dan bergegas melewatinya. Bang! Pemuda lain dari Danau Phoenix dihantam wajahnya. Seketika terdengar suara tulang patah dan jeritan kesakitan yang nyaring. Pemuda ini juga mengikuti jejak orang di depannya. Hidung, dan mulutnya semuanya ambruk. Tidak bisa dikenali. Pemandangan yang mengerikan. Meskipun dia belum mati, dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan tempurnya. Desis. Para pemuda yang tersisa di Danau Phoenix tersentak. Melihat keadaan menyedihkan kedua pemuda itu, gigi mereka bergemeletuk dan punggung mereka terasa merinding. Siapa yang berikutnya? Mata Lu Ming mulai melihat sekeliling. Sialnya, telur batu ini tidak takut dengan serangan energi. Gunakan senjata. Huang Cixuan meraung. Ah, benarkah? Kalau begitu itu kamu, Huang Cixuan. Lu Ming menunjuk ke arahnya. Bas! Dandan langsung terbang keluar. Enyah! Huang Cixuan mengenakan sarung tangan senjata rohnya dan cakarnya mencengkeram Dandan. Saat dia hendak menangkap Dandan, dia bangkit, mengubah arah, dan menabrak Huang Cixuan. Ah! Huang Cixuan meraung dan segera mundur. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi wajahnya dengan tangannya, tapi dia masih terlambat. Bang! Itu mengenai wajahnya dengan akurat. Jeritan yang mengental disertai dengan raungan yang keras. Cakar Huang Cixuan melambai dan pada saat Dandan memukulnya, dia juga memukul Dandan. Bang! Dandan dikirim terbang. Dia mengubah arahnya di tengah jalan dan terbang kembali ke sisi Lu Ming. Dia terpental ke sana kemari, tampak sedikit tidak senang. Lu Ming memandang Huang Cixuan. Meskipun Huang Cixuan dipukul, dia tidak sesedih yang lain, tapi dia juga merasa tidak enak badan. Hidungnya benar-benar bengkok, dan beberapa giginya tanggal, menyebabkan darah mengalir keluar. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Huang Cixuan meraung lagi dan lagi. Seseorang lewat tidak jauh dan tercengang. Huang Cixuan dan yang lainnya benar-benar dipukuli dengan sangat parah. Bab 410 tulang naga di tangan. Untuk apa kamu berteriak? Lanjutkan, jalur surga. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan surga meledak ke depan. Pada saat yang sama, Dandan mengikuti jejak telapak tangan Dao Surgawi dan bergegas maju. Wajah Huang Cixuan dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Dia harus memblokir jejak telapak tangan jalur surga di satu sisi dan bertahan melawan Dandan di sisi lain. Bagaimana dia akan bertarung? Kalian memblokir cetakan telapak tangan. Teriak Huang Cixuan. Dia benar-benar tidak berani diganggu, kalau tidak dia akan terkena Dandan. Ledakan. Master Danau Phoenix yang lain bekerja sama untuk melawan jejak telapak tangan, sementara Huang Cixuan menatap Dandan. Kekuatan telapak tangan bergemuruh. Tanpa Huang Cixuan, para ahli Danau Phoenix tidak akan mampu menahan kekuatan telapak tangan Lu Ming sama sekali. Masing-masing dari mereka gemetar dan batuk darah. Di saat yang sama, Dandan juga menyerbu masuk dan menghantam Huang Cixuan. Kali ini, Huang Cixuan bahkan lebih menderita. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih terpukul keras. Kali ini, semua giginya tanggal, mulutnya berantakan dan hidungnya patah. Wajah aslinya yang tampan langsung berubah menjadi tumpukan kotoran anjing. Hidupku, hidupku. Huang Cixuan meraung, tapi karena mulutnya penuh lubang,
Awalnya dia ingin mengatakan, aku, tapi pada akhirnya, dia berkata, hidup. Bas. Dandan terbang mundur dan melompat-lompat di bahu Luming. Luming merasa orang ini sangat bersemangat. Dapatkan, pergi, cepat dapatkan, pergi. Mulut Huang Cixuan mengeluarkan udara saat dia meraung. Sekarang, dia tidak lagi peduli dengan tulang naga. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia takut dia akan dihancurkan sampai mati oleh telur batu itu. Dengan raungan marah, dia berbalik dan lari bersama penduduk Danau Phoenix. Namun, keluhan di hatinya tidak perlu disebutkan lagi. Hahaha, hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Luming tertawa terbahak-bahak. Huang Cixuan dan yang lainnya hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Di kejauhan, saat yang lain melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak tanpa henti. Mereka diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak memprovokasi Luming yang kejam. Luming datang ke dinding batu dan mengukur tulang naga. Tulang naga seputih giok dan jernih. Satu sisinya tertanam di dinding batu, dan sisi lainnya terbuka. Apa yang tersingkap di luar kira-kira setebal tangki air dan panjangnya 1 meter. Dia bisa dengan jelas merasakan esensi ki yang melonjak di spanduk tulang. Ini mungkin benar-benar tulang naga. Kalau tidak, itu masih mengandung esensi spiritual yang begitu padat bahkan setelah bertahun-tahun. Mata Luming berbinar. Dengan tulang naga ini, teknik naga perangnya yang sebenarnya mungkin bisa maju beberapa langkah. Luming kemudian meraih tulang naga dengan kedua tangannya dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Kaca, dinding batu mengeluarkan suara retak, tapi tidak ditarik keluar. Lagi, Luming menggeram. Otot-otot di tubuhnya menonjol, dan kekuatan fisiknya meledak secara maksimal. Pada saat yang sama, teknik naga perang yang sebenarnya telah diaktifkan sepenuhnya. Luming menginjak dinding, memeluk tulang naga dengan kedua tangannya, dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Bang! Bang! Dinding batu di bawah kaki Luming meledak. Namun, tulang naga mengendur dan perlahan ditarik keluar. Dengan ledakan terakhir, seluruh tulang naga ditarik keluar. Itu adalah tulang yang panjangnya 3 meter dan setebal tangki air. Namun, semakin dalam, semakin tipis jadinya. Sepertinya tulang jari. Luming mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Itu tampak seperti tulang jari naga sejati. Panen yang bagus, panen yang luar biasa. Luming menyeringai dan menyimpan tulang jarinya di kuil tertinggi. Tidak jauh dari situ, yang lain menonton dengan iri, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk memperjuangkannya. Lelucon apa? Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan para jenius di Danau Phoenix telah dipukuli dengan sangat parah? Setelah menyimpan tulang naga, Luming terus bergerak maju. Mereka tidak menemukan harta berharga apapun di sepanjang jalan. Setelah sekitar 10 mil, ada cahaya di depan. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Itu adalah tempat tinggal naga yang sebenarnya. Isi daya. Segera, hati semua orang terbakar kegembiraan saat mereka bergegas menuju cahaya. Bas! Luming bergegas keluar gua dan muncul di gua bawah tanah yang sangat luas. Gua bawah tanah itu terlalu luas. Panjang dan lebarnya lebih dari 10 mil dan tingginya beberapa ribu meter. Dinding gua bertatahkan batu-batu bercahaya yang menerangi gua. Bas! Bas! Suara sesuatu yang menembus udara terdengar terus-menerus. Pada saat ini, Luming memperhatikan ada 2 lubang besar di dinding sekitarnya. Sosok-sosok beterbangan satu demi satu. Itu adalah Bu Feifan dari pegunungan yang menyala-nyala, dan Sun Chu dari lembah mata air yang. Mereka telah terpecah menjadi 3 jalur sebelumnya, dan mereka telah memasuki 2 jalur lainnya. Ternyata inilah tujuan akhirnya. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir naga yang sebenarnya. Pasti ada harta karun tertinggi di sini. Ada tempat tidur batu giok di sana. Itu sangat besar. Setelah keributan, sebagian besar orang terbang menuju tengah gua bawah tanah. Karena ada tempat tidur batu giok besar di sana, panjang dan lebarnya sekitar 100 meter, itu sangat mengejutkan. Kamu semut, pergilah. Ledakan. Aura terbakar keluar dari tubuh Bu Feifan. Dia memadamkan sabre light yang menyala-nyala, dan selusin pemuda terbunuh. Cepat, hindari orang-orang dari area super. Mereka yang berada di wilayah yang lebih luas terkejut dan menghindar. Haha, bunuh. Bu Feifan tertawa. Dia memimpin dan menebas dengan pedangnya yang menyala-nyala. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Di sisi lain,
Sun Chu juga bergegas maju. Bas! Cahaya pedang melintas di langit. Xuan Feng menginjak cahaya pedang dan orang-orang di sekitarnya menghindarinya. Enyah! Mulut Huang Cixuan dipenuhi udara saat dia berteriak dan bergegas maju bersama orang-orang di Danau Phoenix. Target hampir semua orang adalah tempat tidur Jade. Ark, apa itu tadi? Skala? Itu skala naga. Seseorang berseru. Di tengah tempat tidur Giok, ada sebuah timbangan. Skala ini sangat istimewa. Itu sebenarnya berkedip dengan 3 lampu berbeda. Itu seukuran tangki air dan diisi dengan aura naga yang kuat. Itu pastinya adalah skala naga. Skala naga sejati jelas merupakan harta karun tertinggi. Bunuh, ini milikku. Sun Chu meraung. Sun Chu, kamu berharap. Skala naga adalah milikku. Bu Feifan berteriak. Ledakan, ledakan. Segera, pertempuran besar terjadi. Selama seseorang bergegas maju, mereka semua akan terjebak dalam pertempuran besar. Jeritan terdengar terus-menerus. Hampir dalam sekejap, ratusan orang tewas. Bau darah memenuhi udara, dan mayat menutupi tanah. Ledakan. Sun Chu, Bu Feifan, Xuan Feng, Huang Cixuan, 4 ahli, berada dalam pertempuran kacau. Tidak ada yang ingin pihak lain mendapatkan skala naga. Lu Ming tidak bergerak. Pandangannya bukan pada tempat tidur Giok tetapi pada kedalaman gua. Ada dinding batu di ketiga sisi gua, dan ada batu bercahaya di dinding batu tersebut. Hanya arah itu yang gelap gulita. Itu bukan dinding batu, tapi tampak kosong, dengan gumpalan kabut hitam meresap. Ketika Lu Ming memasuki tempat ini, dia merasakan 9 garis keturunan naga sangat gelisah, seolah-olah mereka sangat ingin pergi ke arah itu. Ya, sangat banyak. Apa yang ada di arah itu? Lu Ming sangat penasaran. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Kita akan bicara setelah kita mendapatkan skala naga. Segera setelah itu, sosok Lu Ming bergerak dan dia menerkam menuju skala naga. Bocah, jangan pikirkan itu. Berhenti di sana. Saat dia hendak mendekati skala naga, 2 serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Itu adalah sayap Phoenix dan pedang yang menyala-nyala. Adalah Huang Cixuan dan Bu Feifan yang menyerangnya. Kedua serangan mereka sangat mengerikan. Lu Ming tidak bisa mengabaikannya. Dia hanya bisa memblokir mereka dengan sekuat tenaga, tapi sosoknya diblokir. Bab 411 Konspirasi, Jurang Pemakaman Naga. Bas, bas, koma. Dalam sekejap, Lu Ming, Huang Cixuan, Xuan Feng, Bu Feifan, dan Sun Chu berdiri di kehampaan, saling berhadapan dan berhenti sejenak. Yang lainnya masih berjuang. Huang Cixuan, kamu semakin berani, bukan? Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Petik 2. Lu Ming memandang Huang Cixuan dengan tidak senang. Nak, jangan terlalu sombong. Huang Cixuan berkata dengan dingin. Dia memadatkan ki aslinya untuk menggantikan giginya untuk menghindari kecanggungan dalam pidatonya. Di samping, Bu Feifan dan Sun Chu memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Keadaan Huang Cixuan yang menyedihkan, tentu saja mereka telah menemukannya. Mungkinkah dia dikalahkan oleh Lu Ming? Jika itu masalahnya, mereka harus memeriksa ulang Lu Ming. Semuanya, bocah ini sangat berbahaya. Dia memiliki semacam senjata tersembunyi yang tidak mungkin dilawan. Saya disergap oleh senjata tersembunyinya. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk membunuh bocah ini terlebih dahulu, lalu kita bisa bertarung demi skala naga. Huang Cixuan berkata dengan dingin. Hehe, benarkah? Lu Ming tiba-tiba menepuk dandan. Bas, ia terbang dan menabrak Huang Cixuan. Untuk apa kamu? Huang Cixuan meraung, dia sangat marah hingga mengalami pendarahan internal. Lu Ming tidak memainkan kartunya menurut akal sehat. Dia tidak bisa memenangkan argumen tersebut dan segera mengambil tindakan. Benda macam apa ini? Huang Cixuan meledak dengan seluruh kekuatannya dan melawan dengan putus asa. Tetapi, bang, wajahnya masih dihantam oleh dandan. Wajahnya, yang tadinya sedikit lebih baik, berubah menjadi kotoran anjing lagi. Ark, sial. Huang Cixuan berteriak seolah dia sudah gila, hampir kehilangan akal sehatnya. Wajahnya dihantam berkali-kali, Huang Cixuan merasa seperti menjadi gila. Desis-desis-desis. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya tersentak. Telur batu Lu Ming terlalu aneh. Ia muncul dan menghilang secara tak terduga dan dapat mengabaikan segala jenis serangan energi.
Tidak mungkin untuk mencegahnya. Saat mereka melihat ke arah Luming, tatapan mereka sangat serius. Semuanya, sekarang Huang Cixuan terluka, kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh Huang Cixuan dulu? Dengan begitu, pesaing kita akan berkurang satu. Luming berkata dengan keras. Sun Chu, Bu Feifan dan yang lainnya hanya bisa melihat ke arah Huang Cixuan. Lu Ming benar, situasinya akan lebih jelas jika mereka membunuh satu orang terlebih dahulu. Mengenai membunuh Lu Ming, meskipun mereka ingin melakukannya, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Jika mereka terkena telur batu Lu Ming, itu tidak baik. Ditatap oleh beberapa orang, Huang Cixuan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia berteriak dan mundur 100 meter, memandang Bu Feifan, Lu Ming, dan yang lainnya dengan hati-hati. Mata Lu Ming sangat tidak bersahabat. Dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Huang Cixuan. Apa-apaan ini? Membantu. Pada saat ini, seseorang di antara orang-orang yang sedang bertempur tiba-tiba berteriak ketakutan. Lu Ming dan kelompoknya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Gumpalan ki berdarah muncul dari sekitar gua bawah tanah. Ki yang berdarah naik dan bau darah menyerang lubang hidung mereka. Di tanah, pola-pola aneh muncul entah dari mana. Yang mengejutkan, tentakel berwarna merah darah menjulur dari tanah dan melilit beberapa ahli. Para ahli berjuang sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka terikat erat oleh tentakel berwarna merah darah. Darahku. Orang-orang yang terjerat berteriak ngeri karena darahnya dihisap oleh tentakel. Hanya dalam selusin napas, belasan orang telah tersedot hingga kering dan meninggal secara tidak wajar. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan gigi mereka bergemeletuk. Mereka memikirkan banyaknya mayat yang mereka lihat di luar sebelum mereka memasuki Gua Naga. Mayat-mayat itu juga telah disedot darahnya hingga kering, sama seperti situasi di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa itu? Bas. Pola di tanah bersinar, dan jumlah tentakel bertambah. Lebih banyak orang yang terjerat. Lari-lari. Ini adalah bumi iblis. Berlari. Banyak orang yang berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari. Ayo pergi, kita juga akan meninggalkan tempat ini. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya mengertakkan gigi dan memberi perintah untuk mundur. Meskipun skala naga sangat berharga, seseorang harus hidup untuk menggunakannya. Tempat ini terlalu aneh. Jika dia meninggalkannya di sini dan kehilangan nyawanya, itu tidak ada gunanya. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Pada saat ini, suara yang menakutkan terdengar. Bas. Di dinding gua bawah tanah, sosok tiba-tiba muncul. Sosok-sosok ini mengenakan jubah hitam dan bersembunyi di lubang-lubang di dinding. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Jumlahnya ada sekitar 100. Begitu mereka muncul, mereka menembakkan sinar cahaya dari tangan mereka ke tanah. Pola di tanah bersinar terang. Dan EBSCP, kemudian, lebih banyak tentakel berwarna darah muncul dari tanah, menghalangi jalan mundur semua orang. Setidaknya ada beberapa ribu tentakel yang melambai dengan liar, mencoba membungkus kelompok itu. Kali ini, 50 hingga 60 orang terbungkus tentakel. Mereka berteriak ketakutan saat darah mereka disedot hingga kering. Setelah darah mereka dihisap hingga kering, semakin banyak tentakel yang keluar dari tanah. Ini adalah formasi prasasti. Siapa kamu? Bu Feifan mengayunkan pedangnya, dan cahaya sabre yang menyala memotong 5 atau 6 tentakel. Namun, tentakel yang terpotong dengan cepat tumbuh kembali. Bagaimana Anda bisa memecahkan susunan pemakaman besar yang telah kami siapkan dengan susah payah? Petik 2. Suara dingin itu terdengar lagi. Dari arah kegelapan, seorang pemuda berjubah merah darah keluar. Naga darah yang terlihat hidup disulam di jubah darahnya. Wajah pemuda itu sangat pucat dan dia terlihat sangat jahat. Bicaralah, siapa kamu? Bu Feifan berteriak. Hehe, karena kamu akan mati di sini hari ini, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami dari jurang pemakaman naga. Pemuda berjubah darah itu tersenyum. Apakah kalian dari jurang pemakaman naga? Bu Feifan dan yang lainnya berseru tidak percaya. Bukan karena pihak lain itu sangat kuat. Sebaliknya, jurang pemakaman naga selalu sangat misterius, sama seperti kota kuno yang tandus. Namun, dari waktu ke waktu,
seorang ahli yang tiada taranya akan keluar dari kota kuno yang tandus. Namun, jurang penguburan naga berbeda. Sangat sedikit ahli yang keluar dari situ. Di masa lalu, tidak pernah ada orang jenius dari jurang pemakaman naga yang berpartisipasi dalam pemilihan penjaga dewa surga Empyrean. Oleh karena itu, tidak ada yang memahami kekuatan sebenarnya dari jurang penguburan naga. Itu secara kasar diklasifikasikan sebagai area yang luas. Kali ini, tidak hanya orang-orang dari jurang pemakaman naga yang muncul, mereka bahkan telah membentuk formasi besar untuk membunuh mereka. Tidak heran kalau mereka begitu terkejut. Mustahil. Bagaimana kalian bisa masuk? Sun Chu berteriak. Ketika mereka masuk, mereka jelas tidak melihat siapapun dari jurang pemakaman naga. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan pemuda berjubah darah, mereka sepertinya sudah menyiapkan formasi sejak lama. Hehe, naif sekali. Apakah menurut Anda hanya ada satu pintu masuk ke sarang naga? Petik 2. Pemuda berjubah darah itu mencibir. Biar ku beritahu, alasan munculnya sarang naga juga karena kita. Kami menguraikan prasasti sarang naga untuk menarik orang jenius seperti Anda. Selama aku membunuhmu dan menyerap darahmu, teknik dewa melahap nagaku akan selesai. Saya pasti akan menjadi salah satu dari 4 penjaga surgawi dalam pemilihan pengawal surgawi di Tian kali ini dan memimpin jurang pemakaman naga ke puncak. Hahaha. Pemuda berjubah darah itu tertawa. Bab 412 hanya tersisa 4 orang. Sebuah jebakan, semuanya adalah jebakan. Semua orang akhirnya mengerti bahwa ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh orang-orang di jurang pemakaman naga. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang di jurang pemakaman naga, sarang naga muncul karena mereka. Alasannya adalah jenius dari jurang pemakaman naga ini ingin menggunakan darah mereka untuk mengembangkan keterampilan surgawinya. Kamu ingin darahku? Bermimpilah. Huang Cixuan meraung, lengannya bergetar dan dia menggunakan tebasan merah. Dengan satu serangan, lebih dari selusin tentakel terpotong. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Tentakel akan segera terbentuk. Haha, tidak ada gunanya. Rencana yang saya buat sangat mudah. Anda tinggal menunggu kematian Anda. Pemuda berjubah darah itu mencibir. Mari kita bergabung dan menyerang ke arah yang sama. Xuan Feng, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Bu Feifan dan Sun Chu keduanya mengangguk. Lu Ming juga mengangguk. Baiklah, ayo kita isi daya. Huang Cixuan meraung dan menggunakan tebasan Phoenix Wing, bergegas menuju pintu keluar. Bas! Suara mendesing. Cahaya pedang, kekuatan tinju, cahaya tombak. Mereka berkumpul dan bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap, lebih dari 100 tentakel hancur. Sebelum tentakel pulih, mereka telah menempuh jarak beberapa ratus meter. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengontrol formasi dan menghentikan mereka. Ekspresi pemuda berjubah darah itu berubah saat dia berteriak dengan marah. Ratusan pemuda dari kolam pemakaman naga berteriak serempak. Ki sejati mereka melonjak, dan rune muncul di tangan mereka, yang kemudian jatuh ke tanah. Seketika, lebih banyak tentakel keluar dari area sekitar Lu Ming dan yang lainnya. Mereka padat dan terus berkelok-kelok. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa keluar. Membunuh, mati. Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin dan bergegas ke dalam formasi. Teknik tubuhnya seperti hantu, berkedip di antara tentakel, tetapi tentakel tersebut mengabaikannya. Mati. Cakar pemuda berjubah darah itu semerah darah dan sasarannya adalah Huang Cixuan. Huang Cixuan jelas terluka, jadi dia harus menghadapinya terlebih dahulu. Huang Cixuan meraung dan menggunakan tebasan sayap Phoenix, berbenturan dengan cakar pemuda berjubah darah itu. Ledakan. Tubuh Huang Cixuan bergetar dan dia terhuyung mundur. Tubuh pemuda berjubah darah itu bersinar dan menghilang ke dalam tentakel berwarna merah darah. Bu Feifan dan yang lainnya ingin membantu tetapi terlambat. Bas! Bas! Dalam beberapa kilatan, pemuda berjubah darah muncul di belakang Huang Cixuan. Cakarnya yang berwarna merah darah, seperti cakar naga darah, mencengkeram Huang Cixuan. Huang Cixuan melawan dengan sekuat tenaga. Harus dikatakan bahwa kekuatan pemuda berjubah darah itu sendiri sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari Huang Cixuan di puncaknya. Huang Cixuan sama sekali bukan tandingannya, dan dengan tentakel yang melilitnya, Huang Cixuan benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan.
Setelah beberapa gerakan berturut-turut, tubuh Huang Qixuan bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, sebuah tentakel melilit Huang Qixuan. Merusak. Huang Qixuan meraung dan berjuang sekuat tenaga, tapi dia hanya bisa melepaskan diri dari beberapa tentakel. Di sekelilingnya, ada lebih banyak tentakel yang melilitnya. Tidak, selamatkan aku. Huang Qixuan panik dan berteriak ngeri. Tebas, tebas. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkannya. Biasanya, mereka berharap pihak lain mati, tapi sekarang, mereka semua berada dalam situasi yang sama. Berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu kekuatan. Jika kamu masih ingin menyelamatkannya, jaga dirimu dulu. Pemuda berjubah darah itu mencibir, sosoknya melintas dan bergegas menuju Bu Feifan, bertukar beberapa gerakan dengannya, tak satu pun dari mereka menang. Ah! Huang Qixuan berteriak. Tubuhnya dengan cepat mengerut dan darahnya disedot keluar. Selamatkan aku, selamatkan aku. Huang Qixuan meraung, penuh keengganan dan ketakutan. Setelah beberapa napas, teriakannya berhenti tiba-tiba, dan dia berubah menjadi mayat kering. Huang Qixuan, orang terkuat di wilayah super, seorang jenius 4 pertempuran yang langka, meninggal di tempat ini, berubah menjadi mayat kering. Ah! Ah! Jeritan terus datang dari segala arah. Saat ini, kurang dari 100 dari ratusan orang telah meninggal. Sebagian besar darah para ahli muda telah diserap. Setelah menyerap darah dari begitu banyak pemuda jenius, kekuatan susunan pemakaman agung menjadi semakin menakutkan. Seluruh gua dipenuhi dengan tentakel berwarna merah darah. Pada saat ini, tentakelnya benar-benar menyatu. Kekuatan tentakelnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan Lu Ming dan kelompoknya merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Adapun 100 pemuda yang tersisa, mereka terbungkus oleh tentakel hanya dalam beberapa tarikan napas. Jeritan sengsara terus terdengar saat formasi pemakaman besar menjadi semakin heboh. Hanya Lu Ming, Bu Feifan, Sun Chu, dan Xuan Feng yang tersisa dalam formasi. Saat ini, Bu Feifan dan Sun Chu sangat ketakutan. Lu Ming mengerutkan kening, sementara wajah Xuan Feng dingin. Haha, hanya kalian berempat yang tersisa. Kalian semua bisa mati. Pemuda berjubah darah itu tertawa. 9 naga menginjak-injak langit. Tiba-tiba, Lu Ming berbalik dan maju selangkah. Langkah ini bukan ke arah pintu keluar, tapi berlawanan arah dengan pintu keluar, ke arah kegelapan yang gelap gulita. Ledakan. 7 hingga 8 tentakel hancur. Lu Ming bergegas maju dan mencabut tombak panjangnya. Kekuatan angin dan api menggabungkan dan menghancurkan 3 tentakel yang datang ke arahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bu Feifan meraung. Pada saat kritis, Lu Ming justru berlari ke arah yang berlawanan. Tidak apa-apa jika dia mendekati kematian, tapi kekuatan mereka telah melemah. Ekspresi Sun Chu juga sangat jelek. Hanya ekspresi Xuan Feng yang tidak berubah. Bahkan pemuda berjubah darah pun tercengang. Apakah anak ini bodoh? Pemuda berjubah darah itu mencibir. Telapak tangan jalur surga. Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus bergegas masuk. Jangan khawatir tentang anak itu, kami akan mengisi daya dengan kecepatan penuh. Bu Feifan berteriak dengan marah. Mereka bertiga bekerja sama dan terus menyerang di luar. Bocah nakal itu menyerbu masuk. Itu tempat yang berbahaya, dan hanya kematian yang menunggunya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengontrol formasi dan menghadapi ketiga orang itu. Pemuda berjubah darah itu memberi instruksi. Pada saat itu, lebih dari 100 pemuda dari kolam pemakaman naga mengendalikan formasi besar dan mengirimkan lebih banyak tentakel ke arah Bu Feifan dan yang lainnya. Dengan cara ini, jumlah tentakel di depan Lu Ming berkurang beberapa kali lipat dan tekanannya sangat berkurang. Ledakan, ledakan. Lu Ming meledakkan beberapa jejak telapak tangan jalur surga berturut-turut, menghancurkan sejumlah besar tentakel di depannya. Lu Ming menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Lu Ming hendak bergegas keluar dari barisan dan memasuki tempat gelap. Mata pemuda berjubah darah itu berkilat saat dia bergumam, "Tidak, kelakuan anak ini aneh. Dia mungkin punya sesuatu untuk diandalkan. Hentikan dia dulu." Dalam sekejap, tubuh pemuda berjubah darah itu seperti hantu. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di depan Lu Ming. "Tetaplah di sini." Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin dan cakarnya yang berwarna merah darah mengulurkan tangan untuk meraih Lu Ming.
Angin kencang bersiul dan dipenuhi bau darah. Suara mendesing. Luming menusukkan tombak panjangnya ke depan dan bertabrakan dengan cahaya cakar berwarna merah darah. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dan Luming mau tidak mau mundur 2 langkah. Enyah. Luming berteriak dan maju selangkah. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tidak ada dari Anda yang bisa meninggalkan formasi. Kalian semua akan menjadi makananku dan membantuku mengembangkan teknik surgawi. Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin. Dia menyerang dengan cakarnya yang berwarna merah darah dan bertabrakan dengan kaki Luming. Kemudian, keduanya mundur 3 langkah. Dan, Luming tiba-tiba menepuk telur batu itu. Bas! Dandan berbalik dan berubah menjadi seukuran kepala manusia, terbang ke depan.